Selamat pagi para siswa kelas 9 SMP Saverius Lubuk Linggau. Salam sehat selalu. Apa kabar para siswa kelas 9? Tentu kabarnya baik, bukan? Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Maria Noni. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa kelas 9 SMP Saverius yang Ibu banggakan, apakah para siswa masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Tentu saja para siswa ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks tanggapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi menelaah struktur teks tanggapan dan mengungkapkan pujian, kritik, saran, atau sanggahan dalam bentuk teks tanggapan. KD 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang dibaca atau didengar. KD 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang dibaca atau didengar. Menjelaskan struktur dan kebahasaan teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran. Setelah proses belajar daring selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi struktur teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menjelaskan struktur teks tanggapan yang dibaca atau didengar. 3. Mendata kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Yang keempat, mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Materi pembelajaran yang perlu kita pelajari kali ini yaitu yang pertama, struktur teks tanggapan. Struktur artinya bagian yang membentuk sebuah teks tanggapan. Sebuah teks tanggapan terdiri atas 3 struktur, yaitu
1. Konteks. Konteks itu berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi, baik berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa fenomena, ucapan dan perbuatan tentang suatu karya orang lain. Unsur konteks itu berupa jawaban dari pertanyaan, apa yang ditanggapi, di mana terdapat objek itu, kapan peristiwa itu terjadi. Contoh teks tanggapan yang termasuk dalam bagian struktur konteks. Kita membaca bersama-sama contoh sebuah wacana. Krisis air sudah terasa oleh masyarakat Cekungan Bandung seperti ketika memasuki musim kemarau. Warga yang semula dapat memenuhi kebutuhan air bakunya dari sungai, kini sudah tak diharapkan lagi karena kualitas air yang semakin menurun. Mata air pun hanya tinggalkan jejak yang terabadikan dalam toponim. Seperti nama-nama geografi Sekelola, Sekelimus, Sekebirus, dan lain-lain. Konteks yang dimaksud berupa penyebutan nama peristiwa, yakni krisis air, dan tempat dan waktu terjadinya di Cekungan Bandung ketika musim kemarau. B. Deskripsi. Deskripsi berisi tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan itu secara terperinci. Bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Contoh, mari kita baca bersama-sama. Peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. Kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran adalah yang terberat. Kehancuran di Hulu Citarum karena sistem pertanian dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak mengindahkan lagi aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba, air hujan langsung menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembah-lembah, mengendap di dasar sungai dan di dasar bendungan. Bagian tersebut mendeskripsikan proses berkurangnya peran Citarum dan kehancuran sungai dan lingkungan di sekitar Citarum. 3. Penilaian. Penilaian berisi pendapat tentang objek itu, baik secara positif ataupun negatif, baik kelebihan ataupun kekurangannya. Contoh, mari kita baca bersama wacana berikut. Mengembalikan Citarum kembali bersih sesungguhnya merupakan perbuatan mulia yang mengandung nilai kemanusiaan. Sambil menunggu kebersihan, usaha-usaha membersihkan Citarum tersebut
perlu ada usaha-usaha jangka pendek sebagai percontohan dalam pengelolaan sungai dan upaya menjernihkan air sungai secara alami sehingga dapat dipergunakan dengan aman untuk bersawah dan menanam ikan di kolam. Apabila percontohan ini dinilai oleh masyarakat dapat menguntungkan secara ekonomi, maka masyarakat akan menirunya. Menumbuhkan kesadaran otoritas negara dan masyarakat untuk menanam pohon alami di lahan-lahan negara yang sudah kritis adalah masalah berat yang harus menjadi perhatian utama. Pohon seringkali dianggap menjadi pengganggu dalam usaha pertanian sayur di lahan milik negara. Dari wacana ini, bagian yang masuk dalam penilaian yaitu menjelaskan tentang cara mengembalikan fungsi Citarum sehingga kembali bersih. Struktur teks tanggapan jika dibuat dalam bagan, para siswa dapat melihat seperti yang disajikan. Ibu mengulangi kembali bahwa struktur teks tanggapan terdiri atas 3, yaitu bagian pertama konteks, bagian kedua deskripsi, dan bagian ketiga penilaian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali contoh teks tanggapan berikut ini. Contoh teks tanggapan ini diambil dari buku cetak Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 99 sampai dengan halaman 100. Mari kita baca bersama-sama. Struktur teks tanggapan. 1. Konteks. Kutipan teks pelukis Affandi. Tahun karya 1981. Judul Kebun Cengkeh. Media cat minyak dan kanvas. Struktur teks tanggapan kedua, deskripsi. Kutipan teks, sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis maestro Affandi menggambarkan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh, area perkebunan berbukit yang masih alami, nampak terlukis apa adanya dari alam untuk menghidupkan suasana. Pada lukisan dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Struktur teks tanggapan ketiga, penilaian. Kutipan teks, ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Namun dalam lukisan ini, penempatan matahari nampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari, sehingga nampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, melainkan nampak di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya
sebagai seorang pelukis maestro ternama. Selanjutnya kita masuk ke materi mendata kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan kritik dan contohnya, serta apa yang dimaksud dengan sanggahan serta contohnya, dan apa yang dimaksud dengan pujian serta contohnya. 1. Kritik berupa pernyataan negatif, celaan yang melihat kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak tertentu. Contoh, peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. Kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran adalah yang terberat. Kehancuran di hulu Citarum karena sistem pertanian dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak mengindahkan lagi aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba, air hujan langsung menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembah-lembah, mengendap di dasar sungai dan di dasar bendungan. 2. Pujian. Pujian ditandai dengan pernyataan-pernyataan positif, membesarkan hati orang, memberikan apresiatif positif. Contoh, Citarum sudah nyata memberikan kehidupan bagi jutaan manusia sejak lama dan memberikan kehidupan bagi jutaan manusia yang terkait dengan air Citarum. Aliran air ini semula menjadi nadi peradaban. Sepanjang sungai menjadi pusat-pusat perkembangan budaya, tempat berbagai komunitas warga bertemu, saling tukar barang dan pengetahuan. Yang ketiga, sanggahan. Berupa bantahan atau pendapat lain terhadap apa yang disampaikan. Contoh, menurut pendapat saya, yang paling utama dalam masalah ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan adanya keterampilan masyarakat. Saya sependapat dengan saudara Andri yang mengatakan bantuan modal juga merupakan hal yang penting, tetapi lebih diutamakan adalah keterampilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang keempat, saran. Berupa pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk menyelesaikan suatu persoalan untuk suatu perbaikan. Ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti perlu, sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Mari kita lihat dan baca bersama contoh wacana yang termasuk saran. Karena Citarum berasal dari anak-anak sungai yang datang dari kabupaten dan kota, maka anak sungai akan tetap dipenuhi sampah rumah tangga. Ironisnya, pemerintahan kabupaten dan kota itu kebanyakan belum mempunyai program untuk kampanye kebersihan dan kesehatan lingkungan, khususnya kampanye tidak membuang sampah ke sungai. Jadi, perlu kerjasama antara pemerintahan kota dan kabupaten tersebut. Masalah air bersih sudah menjadi masalah dan akan semakin menjadi masalah berat ke depan bagi warga di cekungan Bandung. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah nyata.
Karena permasalahan air yang menjadi kebutuhan utama, maka akan merembet pada persoalan lain yang lebih rumit, sosial, ekonomi, politik. Kalimat yang menandai saran yaitu terdapat pada kalimat "jadi perlu kerjasama antara pemerintah kota dan kabupaten", ditandai dengan kata perlu. Dan kalimat yang kedua yang menandai kalimat saran yaitu masalah air bersih sudah menjadi masalah dan akan semakin menjadi masalah berat ke depan bagi warga di Cekungan, Bandung. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah nyata. Ada kata diperlukan sebuah langkah nyata. Para siswa kelas 9 SMP Saverinus yang Ibu banggakan, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menelaah struktur teks tanggapan dan mengungkapkan pujian, kritik, saran, atau sanggahan dalam bentuk teks tanggapan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi para siswa kelas 9 SMP Saverinus Lubuk Linggau. Sekian dan sampai berjumpa pada pelajaran berikutnya. Terima kasih.